Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Wahyu di Ubay Wahyu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang metode fundamental pencacahan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Sekarang kita akan membahas tentang palindrom. Sebuah palindrom panjang K itu adalah jajaran terurut dari K objek dibaca dari depan dan dari belakang sama. Jadi dari depan dan dari belakang itu dibacanya sama. Contoh APA. Di sini APA ada 3 objek A, P, dan A. Maka di sini sebuah palindrom panjang 3. Dari depan dibacanya apa, dari belakang dibacanya apa. Kemudian ABBA. Ini adalah sebuah palindrom panjangnya 4 ya, karena di sini ada 4 ABBA. Dari depan dibacanya ABBA atau ABBA, kemudian dari belakang pun dibacanya ABBA atau ABBA. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga adalah suatu palindrom karena dari depan maupun dari belakang dibacanya sama. Dan ini palindrom panjang 9 karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 objek. Contoh yang lain, ada berapa banyak palindrom panjang 5 yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dalam abjad. Huruf-huruf dalam abjad itu ada A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Dan semua jumlahnya ada 26 huruf. Yang pertama, kita akan membuat palindrom panjang 5. Artinya ada 5 tugas yang harus dikerjakan. Tugas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tugas yang pertama, di sini kita akan memilih satu huruf dari 26 huruf yang ada. Maka banyaknya cara ada 26. Karena di sini kita akan membuat palindrom yang dimana dibaca dari depan maupun dari belakang itu sama, maka di sini tugas yang pertama itu harus sama dengan tugas yang kelima ya. Jadi kalau misalkan di sini saya pilih salah satu huruf, maka di sini juga saya harus memilih huruf yang sama dengan tugas yang pertama. Nah, misal di sini ya saya pilih huruf A, maka di sini juga saya pilih huruf A. Dan huruf A di dalam abjad itu ada 1. Maka di sini ada 1 cara. Selanjutnya tugas kedua. Tugas kedua kita akan memilih satu huruf dari 26 abjad. Berarti ada 26. Kemudian ke tugas yang keempat. Tugas keempat kita akan memilih satu huruf yang sama dengan huruf pada posisi kedua. Yaitu ada 1 cara. Kemudian tugas ketiga kita akan memilih satu huruf dari 26 huruf. Berarti ada 26. Ya, berdasarkan aturan perkalian, maka banyaknya cara kita kalikan. Hasilnya adalah 26 pangkat 3. Jadi banyaknya cara membuat palindrom panjang 5 yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dalam abjad itu ada 26 pangkat 3 cara. Kemudian yang kedua, ada berapa banyak palindrom panjang 5 yang dapat dibentuk dalam abjad sedemikian hingga setiap huruf muncul maksimal 2. Jadi muncul maksimal 2, tidak boleh lebih dari 2 ya. Di sini ada 5 tugas. Yang pertama ada 26 cara.
karena ada 26 huruf. Kemudian tugas kelima ada satu cara karena dia harus sama dengan yang pertama. Nah, tugas yang kedua, misalkan di sini saya pilih huruf A, maka di sini juga saya pilih huruf A. Nah, di tugas yang kedua, saya tidak bisa memilih huruf A karena huruf A itu muncul maksimal 2. Maka kita pilih huruf yang lain selain A, berarti ada 25. Tugas keempat itu sama, kita akan memilih huruf yang sama dengan posisi yang kedua, yaitu ada satu cara. Dan yang tugas ketiga, kita akan memilih satu huruf dari 26 huruf yang sama, tapi tidak boleh sama dengan yang posisi pertama, kedua, keempat, dan kelima. Karena yang pertama ini sudah ada muncul di sini, sudah 2. Kemudian yang di kedua sudah muncul juga di keempat, sudah 2. Berarti ini huruf yang lain, berarti ada 24. Sehingga banyak cara yang dimaksud itu 26 dikali 25 kali 24 kali 1 kali 1. Nanti tinggal hitung hasilnya berapa ya. Yang terakhir, ada berapa palindrom panjang 6 yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dalam abjad sedemikian hingga setiap huruf muncul 2 kali. Di sini setiap huruf muncul 2 kali, berarti semuanya harus muncul 2 kali. Kalau yang tadi maksimal 2, berarti 1 kali pun tidak apa-apa ya. Di sini bisa dilihat T1 dengan T5 udah muncul 2 kali, T2 dengan T4 muncul 2 kali, T3-nya muncul 1 kali. Sedangkan yang C ini harus muncul 2 kali semuanya. Nah, tugas pertama bisa dilakukan sebanyak 26 cara ya. Kemudian tugas ke-6 satu cara karena dia harus sama dengan huruf yang ada di posisi pertama. Kemudian ini sudah muncul 2 kali, berarti tugas kedua kita bisa memilih 25 huruf. Karena tugas kelima itu harus memilih huruf yang sama dengan posisi yang kedua, maka ini ada satu cara. Tugas yang ketiga, memilih satu huruf dari 26 huruf yang berbeda dengan huruf pada posisi pertama dan kedua. Itu ada 24. Kemudian tugas keempat, kita memilih satu huruf yang sama dengan huruf pada posisi ketiga. Yaitu ada satu cara. Jadi banyaknya cara membuat palindrom panjang 6 dari huruf-huruf dalam abjad. Sehingga setiap huruf muncul 2 kali, itu ada 26 kali 25 dikali 24 kali 1 kali 1 kali 1 cara. Nanti bisa dihitung hasilnya berapa. Itu untuk menentukan banyaknya palindrom panjang K dengan menggunakan aturan perkalian. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi tanpa pengulangan dan juga permutasi dengan pengulangan. Nah, di sini permutasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan sama dengan N pangkat K, itu artinya sama dengan banyaknya palindrom panjang 2K atau 2K dikurangi 1 yang dibentuk dari N objek berbeda ya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mencari banyaknya palindrom, di mana panjangnya 2K atau 2K dikurangi 1. Biasanya 2K kita gunakan untuk yang panjangnya genap, kemudian 2K dikurangi 1 yang panjangnya ganjil. Dibentuk dari N objek berbeda. Kemudian permutasi K dari N objek berbeda sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Ini sama dengan banyaknya palindrom panjang 2K atau 2K dikurangi 1 yang dibentuk dari N objek berbeda dengan syarat setiap objek muncul maksimal 2. Contoh penyelesaian di dalam soal, tentukan banyak palindrom panjang 5 dari 4 objek berbeda yaitu A, B, C, dan D dengan syarat setiap objek muncul
maksimal 2 kali. Kemudian daftarkan setiap palindrom tersebut. Di sini banyak objeknya, ada 4. Yaitu A, B, C, dan D. Kemudian untuk mencari K-nya, karena di sini panjangnya 5, kita bisa menggunakan yang 2K sama dengan 5. Berarti K-nya sama dengan 5 dibagi 2. Karena di sini hasilnya tidak bulat, maka kita bisa bulatkan ke atas. Ini adalah simbol dari pembulatan ke atas ya. 5 dibagi 2 hasilnya 3. Atau bisa juga menggunakan 2K dikurangi 1. Karena di sana panjangnya ganjil ya. 2K dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi 2K sama dengan 6, K-nya 3. Berdasarkan teorema, maka banyaknya palindrom yang dimaksud adalah sama saja dengan permutasi 3 dari 4. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3, 1 ya. 4 dikurangi 3 faktorial. Jadi 4 faktorial dibagi 1 faktorial hasilnya 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 ada 12, 12 dikali 2, 24. Jadi banyaknya palindrom yang dimaksud itu adalah 24. Kemudian daftarkan setiap palindrom tersebut. Kita akan daftarkan 24 ya. Oke, panjangnya 5. Kemudian objek-objeknya A, B, C, D. Kemudian banyaknya palindrom 24 ya. Kalau saya daftarkan pertama bisa A, B, C, A, B, C, B, A. Bisa juga A, bisa juga B, A, C, A, B. Kemudian A, D, C, D, A, D, A, C, A, D, B, D, C, D, B, D, B, C, B, D. Ini baru 6. Kemudian A, B, D, B, A, B, A, D, A, B, B, C, D, C, B, C, B, D, B, C, A, C, D, C, A, C, A, D, A, C. Kemudian ini yang tengah-tengahnya C, yang tengah-tengahnya D, sekarang yang tengah-tengahnya A. Yang tengah-tengahnya A, B, C, A, C, B, C, B, A, B, C, B, D, A, D, B, D, B, A, B, D. Kemudian yang belum C, D, A, D, C, D, C, A, C, D. Kemudian yang terakhir yang tengah-tengahnya B ya. Berarti ada A, C, B, C, A, C, A, B, A, C, C, D, B, D, C, D, B, D, C, D, C, B, C, D, A, D, B, D, A, D, A, B, A, D. Jadi banyaknya palindrom dengan panjangnya 5
objek-objeknya terdiri dari A, B, C, atau D, itu ada 24 polindrom. Dan ini adalah polindrom yang dimaksud.